Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa negara dengan militer terkuat di dunia seperti Amerika Serikat atau Israel yang punya teknologi intelijen paling canggih terlihat sangat berhati-hati saat menghadapi Iran? Secara logika di atas kertas, ini bukan pertarungan yang seimbang. Amerika punya kapal induk, jet tempur siluman, dan satelit yang bisa memantau setiap inci bumi. Sementara Iran, ekonominya tercekik sanksi dan teknologinya sering dianggap tertinggal. Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Iran ternyata punya sebuah matriks strategi yang membuat kekuatan militer konvensional menjadi tidak relevan. Ini bukan lagi soal siapa yang punya rudal paling besar, tapi ini soal matematika perang. Hari ini, di The Macro Journal, kita akan membedah bagaimana Iran menggunakan strategi ekonomi dan asimetris untuk menahan gempuran negara adidaya. Untuk memahami pola pikir Iran, kita harus mundur ke tahun 2002. Saat itu, militer Amerika mengadakan simulasi perang terbesar dan termahal dalam sejarah. Namanya Millennium Challenge. Biayanya nggak main-main, $250 juta. Skenarionya, tim biru, yaitu Amerika, melawan tim merah, negara Timur Tengah sekelas Iran. Pemimpin tim merah sadar, kalau dia main terbuka lawan Amerika, dia pasti kalah dalam hitungan jam. Jadi, dia melakukan hal yang tak terduga. Dia mematikan semua radio dan komunikasi digital supaya nggak bisa disadap. Gantinya, dia pakai kurir motor dan sinyal lampu kode. Saat armada Amerika mendekat, tim merah tidak mengirim kapal perang besar. Mereka mengirim ribuan speedboat kecil, kapal nelayan, dan pesawat bunuh diri secara serentak. Hasilnya, mengejutkan. Sistem radar canggih Amerika overload karena terlalu banyak target kecil. Dalam simulasi itu, 16 kapal perang Amerika tenggelam, termasuk satu kapal induk. Pelajaran mahalnya adalah teknologi super canggih senilai miliaran dolar bisa dikalahkan oleh strategi murah meriah yang terkoordinasi dengan cerdik. Inilah yang disebut asymmetric warfare. Belajar dari konsep itu, Iran membangun pertahanan mereka di atas 4 pilar utama. Strategi ini dirancang bukan untuk memenangkan perang secara cepat, tapi untuk membuat musuh frustasi. Pilar pertama, the network of proxies. Iran meng-outsourcing pertahanan mereka. Mereka punya Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi di Irak. Jadi, kalau Amerika atau Israel mau menyerang Teheran, mereka harus melewati lapisan-lapisan ini dulu. Ini menciptakan buffer zone yang sangat tebal. Pilar kedua, aliansi ekonomi timur. Karena dikucilkan Barat, Iran beralih ke Rusia dan China. Ini bukan cuma soal teman ngobrol, tapi soal survival ekonomi. Minyak ditukar dengan jaminan keamanan dan teknologi. Pilar ketiga, perang opini dan psikologis. Iran sangat pintar memainkan narasi David lawan Goliat. Mereka memanfaatkan isu global untuk menarik simpati internasional yang tujuannya memecah belah opini publik di dalam negeri musuh-musuhnya sendiri. Dan pilar keempat, yang paling krusial, atrisi ekonomi. Mari kita bicara angka. Karena disinilah letak jeniusnya sekaligus mengerikannya strategi ini. Kita ambil contoh serangan drone Iran ke Israel baru-baru ini. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal yang biaya produksinya relatif murah. Estimasi total biaya yang dikeluarkan Iran mungkin hanya sekitar 20 sampai 30 juta dolar. Sementara itu, untuk menangkis serangan tersebut, Israel dan sekutunya harus mengaktifkan sistem pertahanan udara tercanggih. Biaya yang mereka bakar dalam satu malam itu diperkirakan lebih dari $1 miliar. Coba hitung rasionya. Jika Iran terus melakukan ini, mereka memaksa musuh melakukan pertukaran biaya yang sangat tidak seimbang. Iran menghabiskan recehan, sementara musuh harus membakar tabungan negara. Dalam jangka panjang, strategi ini bertujuan membuat ekonomi musuh pendarahan sampai mereka tidak sanggup lagi membiayai perang. Jadi kesimpulannya, ketegangan di Timur Tengah saat ini bukan sekedar adu senjata. Ini adalah ujian ketahanan ekonomi dan geopolitik. Iran tahu mereka tidak bisa mengalahkan Amerika dalam perang terbuka head-to-head. Tapi mereka tidak perlu menang. Mereka hanya perlu bertahan cukup lama sampai musuhnya kelelahan secara finansial. Pertanyaan sekarang, seberapa lama dunia Barat mau menanggung biaya mahal ini di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti? Itulah analisis makro kita hari ini. Kalau kalian suka pembahasan strategi dan geopolitik dari sisi data seperti ini, jangan lupa like dan subscribe The Macro Journal.
Sampai jumpa di analisis berikutnya.